pernah 17 kali ke Tanah Suci, itu dalam rangka umroh atau naik haji udah? Alhamdulillah haji semua. 17 kali udah? Agak sedikit ekstrim nih saya bertanya udah. udah 17 kali naik haji udah. Tapi kok udah nih, saya dapat bocoran udah nih pernah protes nih udah dengan Tuhan. Ini kita sudah bangun masjid, sudah kegiatan masjid, ngajak ke masjid, sedekah, Masya Allah segala macam. Tapi akhirnya saya merasa kok Allah ndak adil gitu. Ya kita sudah membantu agama Allah kok kita ndak gitu. Sementara orang yang biasa-biasa yang maksiat justru senang-senang di luar sana. Jadi malah saya di rumah itu saya pagar itu malah ditutup, tidak boleh orang lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, bunda, terima kasih telah menyupport Meli sampai sejauh ini. Semoga kalian diberikan kesehatan dari Allah. Doakan Meli menjadi orang yang soleha, selamat di dunia akhirat. Saya dengan Bang Ilham atau Muhammad Ilham mengucapkan terima kasih kepada ayah, bunda, abang, kakak yang telah mensupport dakwah Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Alhamdulillah hadiahnya sudah kami terima berupa infak dan sedekah dan sudah kami salurkan kepada mu'alaf-mu'alaf yang membutuhkan. Sekarang Meli berada di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak atau KPAD Kota Pontianak dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pemenuhan hak-hak anak. Teman-teman di KPAD Kota Pontianak mensupport juga kegiatan program-program dakwah dari Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Semoga apa yang telah diberikan oleh ayah, bunda, abang, kakak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uda Muhammad Jalhendri. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Uda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Udah sekarang ada di Pontianak, Kalimantan Barat udah ya. Alhamdulillah Allah berjalankan. Udah, ini ada yang sedikit menarik udah. Karena nggak semua orang nih bisa tampil di channel ini udah. Masya Allah. Jadi udah nih spesial. Saya ini dapat informasi udah. Siap. Bahwa udah ini pernah 17 kali udah ini pergi ke Tanah Suci udah. Alhamdulillah. Ya. Tapi sebelum bercerita seperti itu udah, saya pengen tahu dulu nih udah nih asalnya dari mana dan kegiatan sehari-hari udah apa udah? Nama yang dikasih orang tua Zal Henry. Cuman karena bergabung dan ingin tahu lebih banyak agama, bergabung di Az-Zikra, pengen ditambah seperti Ustaz Arifin Ilham dan lain-lain. Jadi ditambah Muhammad. Alhamdulillah kadarullahnya nama Muhammad ini diberikan oleh seorang syekh di Mesir yang Al-Quran dan mengelola suatu kampung yang boleh dikatakan beliau dari dulu namanya Arabul Ramal, oleh beliau dirubah menjadi Arabul Quran. Intinya dari bukan anak kelas berapa, dari umur 3 tahun sampai lansia pun belajar Quran di kampung itu. Jadi bersyukur sekali. Alhamdulillah. Kalau asal orang tua dari Minang, sayanya lahir di Jambi. Oh, Jambi. Kalau kegiatan sehari-hari, dulunya pernah kuliah, selesai kuliah, pernah ikut SMA-nya, pernah ikut tes Akabri, alhamdulillah tidak lulus selama 3 kali, sampai ke Magelang. Tapi justru rezeki terbesar itu ya sekarang ini ternyata Allah tunjukkan. Alhamdulillah. Dari perjalanan dagang ini Allah akhirnya yang berdagangnya itu campur aduk gitu, pakaian biasa, dan terakhir ya di pakaian muslim. Pakaian muslim. Perlengkapan haji, intinya dari A sampai Z perlengkapan muslim insya Allah tersedia di toko yang kita beri nama Mahabbatullah. Mahabbatullah. Kalau kata Syekh Ahmad Al-Misri itu adalah makom tertinggi dari perjalanan seorang muslim. Masya Allah. Yang walaupun saya tidak tahu sebenarnya, saya cuma tahunya pada buku, melihat buku Mahabbatullah, saya baca sekilas, oh ini nih perjalanan ingin belajar tentang Islam. Boleh dikatakan kita cukup lengkap lah kalau di Jambi. Masya Allah. Ini ada berapa cabang udah, kalau boleh tahu? Kalau dulu pernah 3 atau 4, tapi qadarullahnya nampaknya kena sewa yang 2, jadi
Kalau yang 2 lagi ini sudah milik sendiri, jadi sehingga kita lebih aman dalam berbisnis, tidak memikirkan sewa. Pernah 17 kali ke Tanah Suci, itu dalam rangka umroh atau naik haji udah? Alhamdulillah haji semua. 17 kali udah? Haji, alhamdulillah. Masya Allah, ini amalannya apa? Udah. Karena nggak semua orang nih bisa naik haji 17 kali. 2 kali aja udah, alhamdulillah udah. Kalau mungkin bahasanya agak ini sedikit, saya ini bersyukur Allah plesetkan di sana. Karena kejadiannya tidak terduga. Ini mohon maaf, saya dulu tuh di usia 31 tahun berangkat haji. Pertama. Masih muda udah? Masih bujangan. Saya belum nikah 31. Jadi seolah-olah saya cari jodoh. Minta doa sama Allah. Gimana dapat jodoh di Mekah. Sebab 31 tahun belum ketemu jodohnya. Berarti sekarang umur udah berapa? Sekarang lahir 69 berarti sekitar 50. Oh, masih muda. Tahun. Udah, tapi kelihatannya face-nya kayak 40-an. 40-an nih udah. Sebenarnya 35. Niat berangkat haji itu ya memang awalnya sebenarnya nggak boleh sama orang tua. Masih bujangan kok berangkat haji. Cari istri dulu baru berangkat haji. Oh. Orang tua juga didik suruh ngaji ke guru ngaji kampung. Jadi ya baca Fatihah sampai sekarang alhamdulillah nggak lulus, tapi lolos. Tapi kena azamnya kuat, alhamdulillah rezeki. Cuman tertunda juga awalnya. Kena krismon dulu, awalnya ongkos haji itu cuma 6 juta, tapi naik gitu kan, jadi sehingga tertunda. Alhamdulillah berangkat haji yang pertama, ya memang haji yang pertama itulah yang paling berkesan. Mungkin agak sedikit ekstrim nih saya bertanya udah. udah 17 kali naik haji udah. Tapi kok udah nih, saya dapat bocoran udah nih pernah protes nih udah dengan Tuhan. Ini penyebabnya apa nih udah? Sekarang sebenarnya kalau bahasa intinya sekarang, saya justru senang kejadian itu ada. Jadi kami buka yayasan itu tahun 2000, Yayasan Mahabbatullah. Tapi dengan seizin Allah, saya yang bodoh, sedekah sana sini, akhirnya dapat teguran dari Allah di tahun 2019. Padahal paginya itu saya subuh, sedang sholat subuh di masjid, kami ada gerakan tabungan, kencelengan sedekah subuh, sedang dimulai dibagikan, dihitung, setelah sebulan dihitung berapa untuk masjid ini. Jadi kegiatan kami di Mahabbatullah itu adalah kegiatan sosial keagamaan pada saat itu. Jadi saya tuh merasa sudah baik nih, sudah jadi orang baik. Karena tadi banyak amal ibadah, banyak sedekah, banyak amal soleh, juga diberi kesempatan bangun masjid dan ya kegiatan lain lah. Jadi subuh itulah, setelah dari masjid, sarapan di masjid sama-sama jemaah yang lain, ngitung celengan masjid yang 1.000 sehari kayak gitu kan. Setelah pulang pusing. Pusing, saya pikir ya biasa aja. Ternyata itu adalah gejala stroke. Setelah besoknya, kaget pagi bangun nggak bisa, sebelah kiri badan saya ini ya lumpuh lah, lemah. Langsung besoknya langsung ini Ustaz. Udah ya. Jadi awal-awalnya saya gurau-gurau aja sama diskusi sama Ustadz Syukur dari Azikra dan ini. Tapi berjalannya hari baru entah masuk pikirannya bagaimana, mulai mempengaruhi pikiran penyakit ini. Padahal kalau dari segininya alhamdulillah sebulan itu sudah bisa jalan lagi. Walaupun masih di papah atau didampingi. Disitulah baru berpikir, ini kita sudah bangun masjid, sudah kegiatan masjid, ngajak ke masjid, sedekah, Masya Allah segala macam. Tapi akhirnya saya merasa kok Allah ndak adil gitu. Ya kita sudah membantu agama Allah kok kita ndak gitu.
Sementara orang yang biasa-biasa yang maksiat justru senang-senang di luar sana. Jadi malah saya di rumah itu saya pagar itu malah ditutup, tidak boleh orang lihat. Oh. Dan efek selanjutnya ya kena Ini itu, karena marah nih udah ya. marah itu kena ini. Karena malu, marah atau gimana udah? Malu itu ada. Karena yang paling parah saya malu itu kenapa? Bukan malu mikirnya, karena masjid kami bangun Masjid Mahabbatullah, sebagian besar dananya dari usaha pribadi. Nah, saya pikir nih, saya gini gimana kelanjutannya? Terus anak pertama saya mau ke Mesir, siapa yang ngurusnya nanti? Terus kegiatan-kegiatan yang lain gimana? Belum lagi penghasilan, ini pokoknya semuanya terpikir semua. Gimana anak-anak istri saya nanti dalam kehidupan? Selama ini saya sudah membantu agama Allah, kok sekarang disusahin? Malah Allah kasih penyakit. Si penyakit gitu kan. Akhirnya protes lah sama Allah. Efek dari protes itu merasaan yang akhirnya tidak bisa tidur. Hampir 6 bulan tidak bisa tidur. Makanya kurus dari 112 sampai ke 95 kilo. Sekarang alhamdulillah sudah naik. Dan bahkan efek dari semua itu, pikiran itu jadi tidak bisa tertawa, tidak bisa nangis, tidak bisa marah. Oh, sampai segitunya udah ya? Dan tidak mau ke masjid. Masya Allah. Jadi sholat di rumah? Sholat di rumah. Ustadz datang maksain. Syarat kau sehat katanya harus ke masjid jemaah. Istri saya maksain ke masjid. Anak-anak liburan dari pondoknya ngajak saya tidak mau. Bahkan sampai kakak saya maksa diangkat, saya dinaik ke motor. Untuk bisa sholat jemaah di masjid. Disitulah alhamdulillah kakak saudara sangat mendukung sekali. Bahkan dibawa zikir seperti Ustadz Arifin Ilham, dan datang Ustadz Syukur pun dari Azikir datang ngajak zikir. Saya tidak nangis, tidak punya ekspresi apapun. Nggak ada ekspresi apapun, udah ya? Jadi terasa, tapi otaknya jalan. Maksudnya begini, saya juga malu. Saya dulu ngurusin haji, ngajak orang zikir nangis-nangis. Sekarang saya tidak mau ke masjid, kenapa gitu? Jadi saya pikir alangkah naibnya gitu, Masya Allah. Jadi kalau membayangkan itu ya Allah, tapi tidak ada efek yang signifikan dengan biaya yang besar dan segala macam. Justru yang bisa membuat saya perlahan-lahan bisa menyadari semua ini, karena ada orang Jambi lah. Dengan ramuannya yang saya tidak tahu berapa, tapi dengan minum itu berangsur-angsur bisa tidur. Masya Allah. Nah, disitulah karena bisa tidur, pikiran udah agak mulai berjernih. Dan terakhir saya tidak mau itu kan, tidak mau didatangin orang-orang. Dan ada Syekh Amar yang masih keturunannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Intinya orang aja susah mau ketemu beliau. Beliau alhamdulillah kedaluarsa dengan wasilahnya Ustadz Syukur Azika. Saat beliau ke Jambi diminta temuin udahnya katanya Zal Hendri di Jambi di sini. Datang ke rumah. Udah mau terima? Enggak. Maksudnya enggak, saya cuekin gitu. Oh. Jadi diterima, cuman ya dicuekin. Marah saudara-saudara kakak-kakak semua. Ini orang datang jauh-jauh, datangin aja susah. Ini orangnya datang ke rumah malah dicuekin. Tapi itu tadi alhamdulillah dengan ramuan yang diberikan orang Jambi juga mudah. Anak muda Mas, sekitar umur 35 tahunan, saya minum ramuannya dan pijitan segala macam. Mulai berangsur-angsur bisa tidur, malam istirahat, jadi itulah mulai bisa berpikir jernih. Puncak dari segala itu adalah pada saat anak saya wisuda, haplahnya dari pondok pesantren. Ya mungkin karena dia menyaksikan bapaknya abinya begini, dia ingin berikan hadiah. Haplahnya itu terbaik, mumtaz. Dia berpikir, berdoa, belajar, dan alhamdulillah. Tidak tahu pada saat itu dia diundang hadir haplah ke pondok anak saya, dan pada saat itu karena beliau anak itu juga pengurus, jadi orang tuanya bisa duduk depan. Dan saat pengumuman kelulusan tidak disebut-sebut nama anak saya karena dari bawah dulu kan. Dan pas yang dimumtaz yang disebut pertama nama anak saya. Alhamdulillah
Ya, jadi enggak. Disitulah yang terasa itu kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Jadi saat itu saya baru mulai berpikir, oh ternyata ini berkah. Jadi ini bukan musibah. Sakit stroke saya berkah. Berkah musibah. dari Allah. Ya awalnya kan saya protes, karena ini kok gini-gini. Berarti kan musibah intinya. Tapi berjalannya waktu setelah itu, diawali dengan anak dapat lahir mumtaz. Ini bukan musibah, ini berkah, ini rezeki. Jadi saya bersyukur sama Allah. Jadi intinya saat itu mulai berpikir bahwasanya sakit ini adalah rezeki. Masya Allah. Karena banyak, akhirnya sampai saat ini kan rentetan-rentetan terbaik yang saya dapatkan. Yang dulu hanya di pikiran bisa ketemu si ini. Dengan berjalannya waktu itu, setelah haflah anak saya dengan gelar mumtaz, dikalungi bunga anak saya. Dan setelah itu Lebaran tahun 2022, ya kan Ustadz Syukur ngomong udah datang ya ke Azikra. Siap Ustadz, saya datang. Cuman saya tidak mau datang aja jadi penonton juga. Ya, kadarulahnya. Saat ketemu di Azikra Ramadan itu pada saat haulnya Murabi Ustadz Arifin Ilham yang ketiga. Jadi setelah bertemu, saya disuruh duduk di depan sih, maksudnya acara di masjid, saya di depan, mereka pemateri, Ustadz Syukur dan petinggi Azikra, Abid Leo dan Kiai Lukman. Tapi kerugiannya di sebelah Kiai Lukman ini kosong masih posisi. Saya bilang, sudah saya di belakang saja karena saya tidak bisa duduk di lantai, minta kursi, tapi oleh Pak Faisal, pengamanan di Azikra, ya sudah, ayah duduk di sebelah Kiai Lukman ditaruh. Masya Allah. Jadi alangkah Allah berikan suatu hal yang hadiah lah. Dikatakan yang semua orang tidak bisa, bukan semua orang bisa begitu. Kita siapa gitu kan? Dan dikenalkan Kiai Lukman apa? Ya Masya Allah. Jadi ini udah saya kemarin saya baru pulang dari Jambi gitu. Ya Masya Allah. Jadi alangkah bahagianya kita yang bukan siapa-siapa, seorang ustadz Abid Leo dari Malaysia, Kiai Lukman mengenalkan kita sebagai seorang yang ya ada siaran langsung dimasukin YouTube segala macam. Jadi ya bagaimana gitu kan? Ya Allah, kita tidak siapa-siapa, ternyata ini Cara Allah ngangkat. Allah angkat gitu. Masya Kenalkan Allah. oleh seorang ustadz yang sudah boleh dikatakan kalibernya sudah internasional. Masya Allah, duduk jadi di TV masuk kamera. Jadi memang Masya Allah. Setelah itu pulang dari situ Lebaran kami berangkat umroh Syawal. Alhamdulillah di toko rezekinya lumayan. Jadi wujud syukurnya saya berpikir sudah itu. Ini ntar mati aja nih saya bilang kan. Jadi wujud syukur sudah bawa kakak-kakak saya yang merawat saya selama saya sakit dan mertua saya bawa dan anak-anak semua. Alhamdulillah Allah mudahkan dengan waktu seminggu urusan semuanya selesai. Masya Allah. Bisa berangkat umroh. Inilah kemurahan Allah. Jadi saya berpikir sekali lagi, sakit saya kemarin itu adalah berkah, bukan musibah. Karena Allah sayang kita udah. Pulang ke Jambi, berangkat lagi haji. Jadi teman-teman lihat postingan ini Masya Allah. Kok penyakit itu katanya sakit, tapi yang jalan. Pontianak, Ramadan ke Azikra, ke umroh, hajian. Kayak ngomong-ngomong udah ketiga kali ke Pontianak. Nah ini ada kejadian unik udah nangis di Pontianak nih. Ketika udah datang ke sebuah masjid, udah nangis di sebuah masjid namanya Masjid Ka'bah Punggur Madinah Darussalam. Itu kenapa kok udah nangis? Sedangkan di Ka'bah udah nggak nangis nih udah. Sebenarnya saya walaupun sudah sekian kali dan ada beberapa kali umroh di luar haji, tetap nangis kok saat melihat Ka'bah. Tapi kemarin itu setahun yang lalu kalau tidak salah, saya nangis di Masjid Ka'bah di Punggur Madinah Darussalam sama Bang Imam. Ada pertama Bang Imam ngajak korban di sana. Saya ikut korban atas nama orang tua saya, Bapak.
Terus sampai di sini saya diajak Bang Imam, abang yang pertama nih, udah yang pertama kali nih diajak ke sini tamu. Padahal orang banyak yang minta, udah lah yang pertama. Yang paling ini itu tadi, kena setahun tuh, tahun depannya itu saya tidak berangkat haji lagi. Karena keadaan yang belum maksimal lah intinya. Makanya saya putuskan untuk KBH di pending dulu. Dan intinya jadi nangis dengan gurauan sebenarnya. Saya sudah berangkat, disitulah saya buka bahwa saya sudah 17 kali berangkat haji. Selama ini tidak pernah siapapun yang nanya, alhamdulillah sering, itu aja. Tidak ngitung gitu. Kenapa? Karena saya takut ya kalau di Mekah ataupun berurusan dengan Ka'bah, berurusan itu. Saya takut saya orang bodoh merasa sering berangkat haji nanti kesannya ria atau segala macam. Saya tidak mau itu. Jadi berseloroh aja. Mam, aku sudah 17 kali berangkat haji. Baru sekali ini aku masuk Ka'bah. Setelah merenung itu ya memang itulah. Oh Masya Allah. Jadi ada merasa gimana ya, kehilangan. Tahun depan saya tidak berangkat haji lagi nih. Walaupun punya jatah 1 kali, bukan tidak mau. Ya berangkat haji itu bukannya ibadah yang ringan, ibadah fisik 99% boleh dikatakan. Karena memang guru-guru saya amanahkan itu. Dan Rasulullah pun mengajarkan itu. Nah, jadi itulah yang buat saya nangis di Masjid Ka'bah. Punggur. Dan itu juga yang akhirnya menginspirasi saya buat masjid kami. Alhamdulillah ada yang hibah tanah 2 hektar di Jambi. Kami bangun kawasan terpadu Masjid Mahabatullah. Kenapa? Terakhir tahun kemarin sebelum pembangunan masjid itu saya berselisih, pertama kali tidak berangkat haji, saya berselisih dengan kloter terakhir di Jambi. Istri saya yang kena, saya sekarang disupirin istri. Karena masih ada belum maksimal, belum stabil ya, udah stabil, takut diklakson kaget salah pencet gas. Iya. Kami berselisih dengan jemaah haji berangkat kloter terakhir. Selama ini saya yang di atas itu, saya di atas bus itu. Ini pertama kali saya tidak di atas itu, dan padahal saya masih punya porsi untuk berangkat haji. Saya nangis. Itulah saya bilang. Haji, melihat Ka'bah, itu kerinduannya Masya Allah. Jadi bukan setelah sekian kali saya tidak pernah nangis. Kalau kita ke tempat mana, mohon maaf, seperti saya pernah ke Bali, saya tidak pernah pengen lagi mau ke Bali. Tapi ke Mekah, udah 17 kali, bahkan dari yang umroh, ada 2 kali sebelum itu, 2 kali, 3 kali, saya nggak ingat. Berarti ada 20 kali lebih saya udah ngelihat Mekah, dan bahkan tinggalnya 40 hari kan di Mekah. Masya Allah. Kalau hajian reguler kan 40 hari. Mekah Madinahnya. Tapi tetap ingin datang kembali dan dan itulah terakhir kali, intinya saya tidak berangkat hajian, melihat Masjid Ka'bah, bus di Jambi ngantar jemaah. Jadi ya karena haji kan pakai forager kan, berangkat bus dikawal. Tak terasa tuh air mata, nangis. Nah itulah makanya saat itu pergi lagi ke sini, lihat bentuk lagi, makanya ya Allah. Ya ada kerinduan ya. Kalau izinkan ya bisa membantu jemaah haji, karena selama ini kan kami buat KBH tidak profit taking, dalam pengertian memang ada lebihnya, tapi lebihnya itu semua kembali ke jemaah dan kembali ke dakwah. Dan saya sendiri berangkat, misalnya setor uang itu bukan dari jemaah tapi dari hasil dagang, dari hasil niaga udah ya. Jadi tidak pernah saya berangkat dari uang jemaah. Berangkat dari uang rezeki pribadi. Jadi teman-teman, jadi Masjid Ka'bah ini adalah masjid tematik. Masjid tematik yang bentuknya seperti Ka'bah. Jadi ada momen yang spesial, momen yang mengharukan ketika udah datang ke Masjid Ka'bah Punggur Madinah Darussalam. Nah itu yang membuat terinspirasi untuk udah membangun Masjid Ka'bah di Jambi. Jadi
Jadi Masjid Ka'bah Indonesia yang sudah kalau nggak salah sudah ada 14 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang dan salah satunya adalah Uda Jal Henry. Tapi ada bedanya di Jambi. Apa Uda? Di Jambi kita buat sama persis ukurannya dengan yang di Mekah. Masya Allah. Jadi tingginya 14 meter, 12 meter, 11, sekian, 11, sekian. Jadi insya Allah beda-beda tipis lah dengan yang di Mekah. Mungkin salah tukang aja mungkin dalam masang batu. Jadi kita buat memang 14 meter, Masya Allah tinggi. Oh iya udah. Jadi pengen ke Jambi nih udah ngeliat. Ya udah. Terus terakhirnya udah mendedikasikan anak Uda, keluarga Uda dan harta Uda untuk jalan dakwah. Ini kenapa nih Uda? Apa nih? Apa harapan Uda tuh? Ini juga kena sakit kemarin waktu itu, sudah berapa bulan kena pikiran merasa ya bagaimana terasanya tidak ada Allah di hati ini, tidak bisa nangis, tidak bisa berinteraksi sama anak. Bahkan saya ngomong sama kakak saya ada punya anak 2 laki-laki. Jadi saat dia melihat saya ke rumah, istilahnya berkunjung ke rumah, karena menghibur saya. Saya justru yang sedih kalau dia datang bawa anaknya 2. Sholat subuh datang sama anaknya pakai gamis segala macam. Sementara anak saya tidak mau deket sama saya. Karena awalnya gitu kan. Yang sebelumnya saya pergi ke masjid itu berdua anak puasa, bahkan sempat buat postingan dari belakang digandeng. Masya Allah bahagia. Itu yang buat sedih. Dan itu juga yang membuat akhirnya pada saat saya berangkat dari Jambi ke Jakarta dalam pengobatan di RSPAD, saya ngomong sama keluarga yang mendamping saya, istri, kakak. Biasanya kalau Allah beri kesempatan saya bukan tidak berpikir sembuh 100%, cuma bisa saja berinteraksi dengan normal, saya akan dedikasikan semua rezeki yang Allah berikan, harta saya, bahkan anak dan istri saya itu harus, kita semua hanya bekerja sama Allah, kita hanya numpang hidup sama Allah. Dan pada saat anak-anak datang, Masya Allah, itu juga yang terasa, mereka dengar ridho gitu. Dan bahkan saya bilang, ini semua alhamdulillah harta yang Allah titipkan saat ini. Mulai saat ini kalau Abi bisa berpikir normal saat itu, kita semuanya hanya untuk Allah. Masya Allah. Jadi udah berapa masjid yang udah bangun udah? Kalau secara pribadi ya baru 1. Baru 1 udah ya. Cuman ikut awalnya masjid Abu Bakar Sari, keluarga, dan juga ini masjid terakhir ya Masjid Ka'bah ini kan. Tapi ini bukan terakhir insya Allah. Karena pada saat pembangunan peletakan batu pertama, terpikir itu, ini Masjid Ka'bah. Ini harus ada Masjid Nabawinya di dia. Yes. Ada Masjid Al Aqsa-nya juga. Mudah-mudahan rasanya tidak lengkap kalau ya Ka'bah aja yang dibuat. Masjid Mekah, Masjid Haram, Masjid Nabawi tidak ada. Secara dalam Al-Quran kan disuruh 3 masjid, ke Mekah, ke Madinah, dan Aqsa. Ya. Mudah-mudahan Allah mempermudah Uda dalam membangun masjid-masjid berikutnya udah. Oke, Masya Allah. Jadi teman-teman, jadi Uda nih bercerita bukan tidak ada maksud riak ya Uda ya. Jadi tujuannya untuk memotivasi kita semua. Dan tadi apa yang Uda bilang, pelaku maksiat aja dia berani ini show up. Iya. Jadi kita dalam dakwah kan sekarang kadang banyak kita dinina bobokkan, bahkan diadu bahkan sesama Islam, seolah-olah dibilang jangan sedekah sedekah dengan tangan di belakang, tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu gitu kan. Ya bisa mungkin pada saat bisa. Tapi pada masa sekarang rasanya harus tahu. Bahkan orang banyak harus tahu. Urusan ikhlas kita berusaha insya Allah kepada Allah. Itu urusan Allah. Sebab ngerinya kita bukan apa-apa. Kalau kita sedekah tidak dikasih tahu, bahkan tidak ngajak orang untuk bersedekah, nanti kita ngeri itu nggak ada lagi orang yang mau sedekah. Kan tidak termotivasi. Generasi selanjutnya maksudnya.
Udah ada tontonan di media sekarang, yang di media adanya apa ya, maksiat dan lain-lain. Sementara di media itu kan juga ada Quran, ada sedekah, ada segala macam ceramah. Itu kebaikan semua. Kalau semua kebaikan tidak boleh hanya ustadz saja yang ceramah kan enggak. Iya udah, betul udah. Tapi kalau ada kita semua ngajak, mana tahu dengan ada, kita tidak tahu nih orang, mungkin dengan cara orang sedekah, Bang Ilham sedekah gini, orang tahu, oh malah ikut sama ini. Kalau yang ini enggak mau deh, kan orang gitu. Oke, baik, udah di akhir di akhir perbicaraan kita nih udah. Nah, jadi saya nih ambil kesimpulan udah bahwa Siap. Allah memberikan kita penyakit, Allah mengambil orang-orang yang kita sayangi, Allah ambil harta-harta kita, Allah memberikan kita berbagai macam cobaan. Tujuannya Allah tuh sayang sama kita udah. Itu udah ya. Masya Allah. Semoga udah selalu diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan, dan semoga anak-anak udah menjadi anak yang soleh dan soleha. Teman-teman, mari kita doakan udah agar selalu bisa beribadah dan bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Jadi saya Bang Ilham dan udah Muhammad Zal Henry. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ما يتساءلون